dari sudut biru. Petinju kelahiran Keva Menanu 9 Februari 1990 ini berasal dari Sasana Sasando FKPTI Tangerang dengan manajer Wenti Jes Henuk dan pelatih Virgo Warau. Rekor bertanding 14 kali, menang angka 7 kali, menang KO-TKO 4 kali, kalah angka 1 kali, kalah KO-TKO 1 kali, seri 1 kali, dan saat ini berada di peringkat 3 nasional. Inilah dia, Gustav Nino. Dan pemirsa, inilah dia petinju dari sudut merah. Petinju kelahiran Yogyakarta 30 September 1987 ini berasal dari Sasana Amfibi Brigif 1 Marinir Sidoarjo dengan manajer Mayor Marinir Taufik Prasetyo dan pelatih Benny Belopis. Rekor bertanding 11 kali, menang angka 10 kali, kalah KO-TKO 1 kali, dan saat ini berada di peringkat 2 nasional. Dan inilah dia, Erik Destroyer. Baik pemirsa, langsung saja akan kita ikuti kejuaraan utama, kejuaraan nasional ad interim dan juga perebutan sabuk emas Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko kelas bulu junior 55,3 kg antara Erik Destroyer versus Gustav Nino yang dijadwalkan akan berlangsung selama 12 ronde. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Rizal Palevi dan juga Bung Slamet Setiadi. Selamat menyaksikan. Jika ada penonton sebelum kita menyaksikan ronde pertama antara Erik Destroyer dan Gustav Nino, kita akan berbincang-bincang dengan Bung Slamet. Kedua petinju ini merupakan petinju yang masih muda bertenaga dan sama-sama berambisi untuk memenangkan kejuaraan ini, Bung. Catatan Anda, Bung? Yang pertama, tentunya kalau kita melihat catatan bertarung keduanya relatif tidak jauh, Bung. Selisih usianya 3 tahun. Kemudian rekor bertarung juga terpaut sedikit saja, hanya sekitar 4-5 pertarungan. Namun sebuah catatan bahwa Gusti selama ini tampil sangat baik di ring tinju TVRI yang tentunya akan menjadi problem tersendiri ataupun kesulitan tersendiri yang malam ini harus dihadapi oleh Erik Destroyer yang tampil dengan mayoritas kemenangan diraih dengan kemenangan angka 100% kemenangan dengan kemenangan angka, berbeda dengan Gusti yang membukukan 4 kemenangan KO dari 11 kali kemenangannya. Baik, saudara, ini dia ronde pertama antara Erik Destroyer dan Gustav Nino. Langsung membuka serangan tadi. Ya, tadi dilancarkan oleh Gustav Nino. Coba tadi. Ya, mencoba untuk uppercut, lutut tadi. Dilepaskan oleh Gusti Nino. Dengar riuh penonton memberikan dukungan. Lagi lutut ya. Cukup cepat tadi, siap dilepaskan oleh Erik Destroyer. Di kanan, dibalas ke kiri.
sebuah keputusan yang cukup baik dari Erik, karena Gusti langsung melepaskan pukulan terkeras di awal ronde, maka Erik sudah bisa mengukur kalau ia ladeni pertarungan itu sedini mungkin di jarak rapat, maka resikonya akan cukup tinggi baginya. Sehingga saat ini, oh baik tadi, counter hook kiri cukup cepat, Erik cukup cepat mengena. Jeb mencoba bertarung cerdik, Erik tidak terpancing untuk bertukar pukulan di ronde awal karena power yang dimiliki Gusti cukup berbahaya. Dan kita lihat kedua petinju ini masih saling menjaga jarak aman, gitu, Bung. Ya, percobaan uppercut dari Gustaf El Nino. Kiri tadi lepas ataupun siap itu. Siap dari Erik Destroyer. Ya, mencoba untuk uppercut. Masih ada pukulan. Lutut kali ini. Gusti El Nino mengenakan glove berwarna ungu. Menanggung. Erik cukup tenang. Kita lihat masuk dengan jab 1-2 pukulan, kemudian kembali menjauh sehingga dia berada di jarak yang relatif sulit untuk terjangkau dengan power pukulan yang maksimal dari Gusti El Nino atau Gustaf Nino. Lagi-lagi, Bung. Masuk tadi ke kiri yang lepas oleh Erik Destroyer. Dibalas Gusti El Nino. Keluar Erik, cukup cerdik Erik. Kembali backstep, membuat pukulan Gusti tidak mengena. Ya, dan saudara penonton, demikian tadi akhir dari ronde pertama kejuaraan nasional at interim perempuan sabuk emas kelas bulu junior 55,3 kg antara Erik Destroyer dan Gustaf El Nino. Bung, kita melihat tadi di sepanjang ronde pertama kedua petinju langsung memperlihatkan kemampuannya, Bung. Apa yang Anda bisa petik dari catatan ronde pertama ini, Bung? Ya, yang pertama kita lihat bagaimana Gusti El Nino atau Gustaf Nino langsung melepaskan pukulan kerasnya di ronde awal. Dan yang menarik bagaimana keputusan yang diambil oleh Erik setelah mengetahui ataupun bisa mengukur power pukulan lawannya, apa yang dilakukan oleh Erik adalah dengan menjauh, dengan tidak meladeni pertarungan yang dikehendaki atau pola bertarung yang dikehendaki oleh lawannya. Dan itu membuat dia menjadi sasaran yang sulit dibidik secara tepat oleh Gusti El Nino. Erik banyak melepaskan jab-jab dan pukulan counter 1-2, kemudian kembali menjaga jarak renggang yang beberapa diantaranya mengena. Seperti keputusan yang cerdik dari Erik di ronde pertama yang membuat dia paling tidak dalam pikiran saya sedikit lebih baik di ronde yang baru saja kita lewati, Bung. Ya, sudah menonton, kini kita saksikan ronde kedua antara Erik dan Gustaf El Nino. Itu tadi jab yang sudah dilepaskan oleh Gusti. Jab tadi Erik. Lagi lutut Gusti El Nino. Sebuah taktik yang cukup ampuh hingga saat ini, Bung. Ya, paling tidak itu yang dilakukan Erik untuk menetralisir sementara ini power yang dimiliki oleh Gusti. Ya, lagi. Kita lihat justru dua pukulan dari Erik yang mengena. Cukup sederhana, Bung, tapi sangat tidak selalu harus muluk-muluk, Bung. Sebuah keputusan yang tepat, konsisten dijalankan. Kita lihat. Ini yang dikehendaki oleh Gusti. Bertarung jarak rapat sehingga dia bisa melepaskan seluruh powernya dengan maksimal. Dan kali ini kembali Erik Destroyer berhasil melepaskan, Bung, dari tekanan yang diberikan oleh Gustaf El Nino. Masih ya tadi. Ya, kita lihat mencoba melepaskan setidaknya 1-2 pukulan kemudian menghindar dan Bung, baik sekali tadi Telak tadi bisa dibalas jet. Mencoba untuk hook, ya. Tiga pukulan dilepaskan oleh Erik Destroyer. Hook kanan tadi.
Ya, dari Gusti. Namun terlebih dahulu membentur di double counter Erik sehingga sudah relatif berkurang. Tutup keras dulu kanan, ya, balas Erik. Erik harus konsisten bertarung dengan pola yang sudah dia lakukan di ronde pertama. Karena sampai saat ini, betul, karena sampai saat ini power yang dimiliki Gusti masih cukup berbahaya. Ya, kita lihat. Luput. Sebenarnya cukup keras lalu kanan lepaskan oleh Gustaf. Lalu terlibat pertarungan jarak dekat. Prince disakan oleh wasit Filipus Elunga dan segala penonton. Demikian tadi ronde kedua kejuaraan nasional Atin Dream perebutan sabuk emas antara Erik Destroyer dan Gustaf Elnino. Dan kita lihat Bung, ini momen yang terjadi di sepanjang ronde kedua. Sepertinya mungkin cukup berimbang Bung antara kedua petinju ini Bung. Ya, kita lihat tadi bagaimana masing-masing mendapatkan sebuah jab, didahului dengan jab yang mengena terlebih dahulu dari Erik di kepala Gusti Elnino atau Gustaf Nino, dan kali ini sebuah hook kanan juga mengena dari Gusti. Secara keseluruhan saya melihat ronde kedua masih relatif berimbang. Kita melihat apakah di ronde ketiga ini Erik Destroyer masih harus menerapkan taktik yang sama Bung untuk menghadapi Gusti Elnino Bung? Tergantung Bung, tergantung bagaimana kesimpulan yang dia dapat setelah merasakan benturan pukulan dari Gusti Elnino. Jika benturan itu dirasakan masih sangat bertenaga dan akan berbahaya bagi dirinya jika bertarung frontal, maka keputusan untuk tetap menjaga jarak renggang dan bertarung dengan lebih cerdik seperti di ronde pertama dan kedua masih menjadi keputusan yang tepat. Maju lagi, ya cukup keras tadi, kanan. Nampaknya mendorong Bung. Mendapatkan sebuah peringatan dari Filipus Elunga tadi Gustaf Elnino. Kanan cukup keras, masih terganjal. Bagaimana Gusti tampak sangat bernafsu. Sementara Erik masih cukup sabar Bung ya. Ya, Erik cukup tenang melihat arah datang pukulan, cukup tenang melihat situasi yang terjadi, kemudian melakukan ataupun melepaskan pukulan-pukulannya. Kali ini menjaga jarak. Sebuah kanan yang tidak begitu keras. Baik, dua pukulan tidak keras, tetapi terlihat dengan sangat jelas menang dari Erik. Erik masih memperlihatkan penampilan yang sama di ronde seperti di ronde kedua. Ya, kita lihat berapa kali Erik berhasil menghindari pukulan hook yang dilepaskan oleh Gustaf Elnino. Cukup cerdik Erik dan cukup tenang. Masuk. Mana lagi jab dari Erik. Sepertinya Erik memperlihatkan bahwa tidak harus keras Bung dalam bertinju. Cukup dengan taktis yang dia perlihatkan, menghindar dan kemudian masukkan pukulan-pukulan yang mungkin poin untuk dia. Sementara Gustaf Elnino terus melepaskan pukulan-pukulan keras, baik itu dari hook maupun jab. Ya, kanan tadi Gustaf Elnino. Baik tadi, jab dari Erik. Masih menekan Gustaf Elnino. Sementara Erik Destroyer masih cukup tenang, tidak meladani serangan frontal yang dilepaskan oleh Gustaf Elnino. Ya, kali ini sebuah kanan kembali mengena dari Erik. Jab Erik juga mengena.
Dan sudah penonton, demikian ronde ketiga antara Eric Destroyer dan Gustav Eldino pada kejuaraan nasional Dream perebutan sabuk